Setiap ayat ketika saat mentafsirkan saya tidak hanya secara muhakamah syariat tetapi juga hakikat. Contoh di dalam surat Ali Imran 31, pandangan manusia berkacamata syariat ya sing ditiru ya syariat jasmania. Kanjeng Nabi dahar gak pakai sendok ya jenengan gak pakai sendok. Nggih, Kanjeng Nabi mohon maaf budal haji naik unta jenengan gak naik pesawat. Dari Indonesia naik unta. Iku nek cara wong kolot bangun Nabiin ya. Kawolot fanatik. Nek gak Kanjeng Nabi ngelakoni ngelakoni. Silakan jadi ulama syariat, jangan lupa kau teruskan ulama hakikatnya. Biar mendidik umat itu tidak hanya di pendidikan Islam coro KTP saja, ruhaniyah juga begitu. Udkhulu mlebu sira kabeh wong mukmin fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Iki hakikat sak marifate. Sebab ayat berikutnya, kalimat berikutnya itu kalimat yang tidak main-main, Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib ndadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Berarti jenengan iki disemati Allah, dikei titel Allah sebagai Habib. Apa Habib? Kekasih Allah. Lah kirine kekasih Allah itu makrifat, bukan sing kalau gambar-gambar ngaku-ngaku di dalam tubuhku telah mengalir darah setan. Riya, takabur, jelas wis kelihatan. Ada maksud Pak Iku yang kita sebagai orang pribumi gak sadar, muhibbin kita gak sadar. Mengapa gak sadar? Karena tidak mau masuk di dalam ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Akhirnya dikibuli yang nganut kui nega ngurmati aku neraka sebab aku duriyai gak akan dapat syafaat. Nah ngoten nggih. Nian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus kawula badhe nyuwun pirsa ingkang dipun ngaos menika kula gambaraken sedaya pedomane saking Quran dan hadis. Tapi setiap orang atau setiap yang menyampaikan niku kok boten sami. Niku napa berdasarkan dari pengalaman orang yang menyampaikan, menapa memang isinya di dalam Quran itu berbeda-beda. Amargi ngeten, kalau ada yang menyampaikan kalau orang Islam yang sejati, yang ihsan itu harus percaya satu Allah, dua para malaikat, para rasul, para kekasih Allah. Itu cara menyampaikan seperti itu. Terus ada lagi yang menyampaikan perbedaannya itu di surat Al-Imran ayat 31 itu juga berbeda dengan Gusnya, dan surat Al-Zumar ayat 44 itu juga cara menyampaikan itu tidak sama. Itu apa memang dari orangnya yang menyampaikan, apakah itu beda tafsirnya? Sekian dari saya, terima kasih, matur nuwun. Ngeten, di situ ada dua kacamata tafsir, muhakamah dan mutasabihah. Ada Al-Quranul Karim, ada Al-Quranul Qadim.
Saya memakai 2 kacamata tetap. 2 kacamata. Tapi kacamata yang terpenting adalah Al-Qur'anul Qadim. Yaiku wahyu kang minulya tanpa dinulis ning bisa diwaca. Nanti suatu saat tak nekat, saya sudah tulis itu, tapi belum saya berikan pada jamaah. Mulai dari Bismillah, surat Fatihah sampai An-Nas, sametan tebel, dengan bahasa Indonesia pegon, tidak memakai bahasa nahwu sorob saya, karena banyak manusia yang tidak bisa nahwu sorob, bahasanya Indonesia, tapi saya pegon. Tahu pegon ya? Orang ini harokati niki sing ngerti cah pondok pegon niku biasa maknani kitab. Mengapa tidak saya bahasa Arabkan, bahasa nahwu sorobkan, biar bisa dibaca oleh segenap kalangan. Ngaten sederhana, ngaji pegon ini seminggu paham. Ngaji pegon lho Pak, seminggu paham wis. Contoh pegon, kalau bahasa Indonesia aku iki kan ngeten, aku lah ngeten nggih, iki cekak bisa dicuri oleh orang kafir, maksud saya seperti itu. Sebab nanti di situ ada barang sakneker dirutuhno tekon dhuwur langit, rutuh nang donya sigar dadi loro donya iki. Nek sampai ketemon orang-orang yang ingkar pada Allah bahaya. Saat niki kan lagi tren nuklir lah, niku ribuan nuklir, barangnya sak neker. Ngerti neker ta men? Kelereng. Ada nuklir kan campuran teko uranium, ya toh, dan lain sebagainya. Iki di atas 1000 uranium, dan zatnya itu ada di Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Ini sangat dirahasiakan sekali, dan itu ada diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim. Iki nek sampak terdengar orang yang ingin adidaya, luar biasa lah ini. Barang sak neker digawa burung ababil kuat to Pak, sak neker ya. Dara iki lho, dara. Nggawa barang sak neker lak saged to? Saged. Bobote pinten Pak? Sak kelereng ya. Jadi tergantung. Quran itu di tafsir muhakamah. Di dalam muhakamah apakah Ibnu Katsir, banyak tafsir Jalalain, tafsir Munir, tafsir Mundir, banyak. Tapi kalau mutasabihah, mana nafsirnya? Al-Qur'anul Qadim, hanya Al-Qur'anul Qadim lah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwilannya Al-Qur'anul Qadim atau tafsir mutasyabihat hanyalah Allah. Mungkin dalam surat yang kedua Al-Baqarah dikinayai alif lam mim. Sampeyan padosi tafsir muhakamah gak mampu, gak iso. Karena apa? Karena ketika mentafsir itu akal, nur ilmu yang dipakai, bukan nurdat. Kalau nurdat ketemu Pak,
Apa maksudnya alif lam? Alif lam. Contoh satu aja contoh. Dan itu yang tahu cuman Allah. Sampeyan buka ning tafsir Muhakamah sedawa yo, kalau sudah masuk alif lam mim al muradu bihi illallah, yang tahu muradnya kecuali Allah. Wis sedaya tafsir apapun sampean, pokoknya yang berversi Muhakamah lho nggih. Semuanya begitu. Karena tafsir Muhakamah itu berdasarkan akliyah. Akliyah. Nur ilmu bukan nurdat. Kalau nurdat barulah ketemu nih mungkin. Jadi setiap ayat ketika saat mentafsirkan saya tidak hanya secara muhakamah syariat tetapi juga hakikat. Contoh di dalam surat Ali Imran 31, pandangan manusia berkacamata syariat ya sing ditiru ya syariat jasmania. Kanjeng Nabi dahar gak pakai sendok ya jenengan gak pakai sendok. Nggih, kanjeng Nabi mohon maaf budal haji naik unta jenengan gak naik pesawat dari Indonesia naik unta. Iku nek cara wong kolot bangun nabiin ya, kawolot fanatik. Nek gak kanjeng Nabi ngelakoni ngelakoni. Wis sing dipandangkan syariat fisik, gak pernah mau memandang bagaimana ruhaniah beliau pada saat melakukan itu. Gak ada gelem niru. Ini makanya di situ saya buka Al-Quranul Qadimnya itu, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuto aku, ngikuti yang bagaimana. Umat Islam kebanyakan ngikuti syariat tok, hakikati rohanianya belas gak disenggol. Mengapa gak disenggol? Karena memang tidak ada kapasitas untuk masuk di situ. Jenengan gak duwe karcis Pak, mlebu gedong dicegat hansipe apa mboten? Security mesti no ngene jare wong Inggris no. Mergae gak bisa membuktikan karcis untuk masuk. Lan jenengan punya kapasitas berbentuk karcis, disilahkan masuk. Makanya kalau boleh aku katakan, silakan jadi ulama syariat, jangan lupa kau teruskan ulama hakikatnya. Biar mendidik umat itu tidak hanya di pendidikan Islam coro KTP saja, ruhaniyah juga begitu. Udkhulu mlebu sira kabeh wong mukmin fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Iki hakikat sak marifate. Sebab ayat berikutnya, kalimat berikutnya itu kalimat yang tidak main-main, Pak. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhbib, ndadekake kekasih, kum ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Berarti jenengan iki disemati Allah, dikei titel Allah sebagai Habib. Apa Habib? Kekasih Allah. Lah kirine kekasih Allah itu makrifat, bukan sing kalau gambar-gambar ngaku-ngaku di dalam tubuhku telah mengalir darah setan. Riya, takabur, jelas wis kelihatan. Ada maksud Pak Iku yang kita sebagai orang pribumi gak sadar, muhibbin kita gak sadar.
Mengapa nggak sadar? Karena tidak mau masuk di dalam ajaran Rasulullah di jalur tauhid. Akhirnya dikibuli yang nganut. Kui neka ngurmati aku rokok, sebab aku duriyai gak akan dapat syafaat. Nah ngoten nggih. Mbok nian. Wis niki terlalu jauh. Ulaika fi dhalalim ba'id. Makalah itu terlalu jauh, olehnya tersesat. Sebab Rasulullah sendiri sudah berkata, surat napa wau 44 wau, Az-Zumar ayat 44. Allah ngengken dawuh terhadap Kanjeng Nabi, kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedui Allah apa as-syafaatu, pertolongan jami'an semuanya, semua syafaat itu milik Allah. Ini Rasulullah yang mengatakan. Akhirnya di bawah dipelintir, ya toh, karena mandangnya dari syariat. Dipelintir apa maksudnya? Duria iki cai oleh mulyano, jadi mulyano. Allah, inilah perubahan makna Al-Quran sebetulnya Pak, tapi nggak kerasa kita sebagai pribumi. Kita kalau sudah kena doktrinnya mereka, dogmanya mereka, kita akan menjadi muhibbinnya, otomatis Pak kita taruhkan nyawa. Lah ngoten nggih. Kita nggak tahu, nggak sadar kalau kita sama pribumi akan dibenturkan. Sudah terjadi toh di Kerawang, sudah terjadi. Banseri kiai ini pribumi dihajar, lah ngoten nggih. Sing ngongkon delik. Saiki sing ngadepi kasus tersangka ya sing lakoni. Wis ngen-ngenen lah dengan akal sehat. Ngen-ngenen, gak mungkin imammu akan bertanggung jawab. Percayalah, percaya. Memang sengaja Anda dibenturkan sesama saudara Anda, sesama muslim dibenturkan. Diciptakanlah Indonesia seperti Timur Tengah. Tinggal pertanyaan, sadar diri apa enggak kita? Anda akan sadar jikalau hatimu tenggelam di dalam ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, baru sadar. Oh, ternyata orang yang ngaku-ngaku memunculkan hati takabur dan riya mesti ada tendensi. Apa sih manfaatnya pamer? Ayo tak takoki. Justru menjadikan halangan hati kita terhadap Allah. Yahjubuhum bi ulumihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ibadatihim. Allah akan menghijabi, membarzah ruhaniyah kita dengan Allah kelawan ilmu tadi. Munculnya takabur ya. Ya wis, bine sikap percaya ya terserah. Terserah. Tunggu waktu aja, Indonesia akan hancur. Bagaimana anak putu Anda kalau Anda masih tetap percaya dengan kamuflase mereka? Kok tutuk kuno memang? Ya memang tutuk kuno, aluri tutuk kuno. Jadi Pak, gak pantas kita itu ngaku-ngaku sebagai Habib sementara kita tidak meniru sifat karakter kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nggak bisa menulungi kok. Lha tadi lewat ayat iku, lillah iku tetep kedue Allah opo asyafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan semuanya syafaat milik Allah. Cara syariat berhubung Kanjeng Nabi iku wong sing dipilih oleh Allah, ben syariate mlaku syafaate Allah dititipno Kanjeng Nabi, disuruh maringno terhadap
umat. Ngono lho. Bukan maksudnya Kanjeng Nabi iso nyafaati. Buktinya pernyataan lagi dalam surat lain Al-Kahfi 110, Kanjeng Nabi dawuh, innama ana basarum mislukum, aku padha mbawakmu, padha manusianya, gak bisa menolong awakmu. Bagaimana aku bisa menolong dirimu? Wong menolong diriku aja tidak akan pernah bisa manakala tidak ditolong oleh Allah. Makanya tauhid itu iman yang paling tinggi, kebenaran yang hak. Tergantung pribumi percaya pada siapa. Pada kiai-kiai pribumi yang mengajarkan tauhid, apa tah ngikuti mereka-mereka yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Lewat ayat ini menegaskan tentang sopo sih sebenarnya Habib itu. Habib itu titel dari Allah yang diberikan hambanya. Yuhibbukumullah, jikalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti konteksnya bukan secara lahiriah saja, juga secara rohani. Yuhbib mongkon dadekake kekasih kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah, wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh rupane dzunubakum ing pira-pira kesalahan sira kabeh. Wis, itulah yang kumaksud jenengan sudah melepaskan rasa keakuan makhluk, baru itulah yang pantas disebut Habib. Nah, mereka yang sudah mendapatkan titel Habib dari Allah gak mungkin ngaku-ngaku, gak mungkin, Pak. Justru mereka berkamuflase dengan makhluk yang lain supaya tidak diketahui orang lain. Nanti ada makalah 121 kalau nggak salah ya, atau 120 saya lupa, tentang Habibnya Allah ini ditutupi oleh Allah sehingga orang lain tidak mudah tahu kecuali mereka yang sama-sama kekasih Allah. Begitu. Kadang itu tadi tukang sapu, tukang kebun, tadi pedagang, petani, pejabat, us macam-macam Gusti Allah kamuflasekan di situ, Pak. Tapi ada satu yang tidak bisa ditutupi, Sultan Aulia. Sultan Aulia, setiap zaman itu pasti Allah kasih Sultan Aulia. Di masa zaman siapa, ini kan kita sudah kisaran 14 abad toh Pak ya, 14 abad ajaran tentang dino tauhid itu terkesan ditutupi. 14 abad seabadi 100 berarti 1400 tahun. Udah, ini sudah mendekati game over. Ya wis. Jadi mengapa cara mentafsirkan beda-beda? Karena muhakamah dan mutasabihah. Karena pandangan Al-Quranul Karim dengan pandangan Al-Quranul Qadim. Wahyu Allah tertulis Al-Quranul Karim, wahyu Allah tersirat Al-Quranul Qadim. Ini hanya diketahui illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa hamba yang dipilih? Itulah di antara panjenengan kali kula hati yang sudah lepaskan keaguan diri sebagai makhluk yang lapo-lapo, yang memiliki pun lepas. Nggih. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam saking Kebon Sari, jadi
nyuwun bimbinganipun Gus niki selama praktek Sirul Asrar tesih biar pet salajengipun dalam praktek menika mboten antarane zahir kalian batin niku masalah doa niku tesih napa nggih napa oyo-oyoan teng batin niku nggih sampun rumaos bilih sedaya menika ingkang gerakaken Gusti Allah kami saged ngibadah nggih Gusti Allah saged berdoa Gusti Allah nika batin mboten wonten berdoa tetapi zahir menika terus ngengkel doa akeh lah niki kersane sinkron dados zahir kalian batin kok kersane sami ngoten Gus soalé Gus natas ngendikan kowe nek pengen usul ora usah njaluk usul pengen makrifat gak usah njaluk makrifat pramila saking monggo nuwun bimbinganipun Gus mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La tatruk ojo ninggalno sira adzikra wa huwa bisiril asrar. Ojo kok tinggalno zikir tanpa nama, tanpa asma, tanpa lafat, tanpa kalam. Meneng rasa ke ainul basirah bertemu ke hakul basirah menyatakan janganlah kau tinggalkan zikir tersebut li'adami khudurika walaupun olehnya kau zikir ora ono khudur sira ma Allahi ta'ala sertane Allah ta'ala bihi kelawan zikir. Janganlah kau lepaskan, kau tinggalkan zikir tersebut walaupun zikirmu itu belum ada kekhuduran kemakrifatan pada Allah. Jenengan ungkal-ungkal gaman kok gak landep-landep kok leren saged landep ah mboten saged walaupun lama olehnya tajam tetep jenengan lakon ingat sebagai modal sebagai keyakinan dalam surat Al-Ankabut ayat 5 Allah dawuh sing sapa wong ning atine ana keinginan bertemu terhadap aku Allah maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu. Nah, wis sampean cekeli sing janji Gusti duduk raine klason duduk cocote klason iki dawuh Allah mangkana yarju liko arab liko Allah fa inna ajalallah la'at Al-Ankabut ayat 5 ini kalau ditafsirkan muhakamah syariat besok ning akhirat rini tak tatap nondas menang jaga lah apa ngenteni sesuk Gusti Allah ya ono kene cedhek ambek dirimu kok ngenteni sesuk. Mengapa demikian? Karena mayoritas umat manusia itu gak suka ketemu Allah, sukanya pengen hidup mewah, semua keturutan, nikah keturutan, anak keturutan, duwe karep bisnisnya lancar keturutan, pengen nyalakno kades keturutan kabeh, pengen beli mobil keturutan. Iki umumnya menungso, atine menungso Pak.
Allah peringatkan, alhaakumut takasur, jikalau demikian maka kau akan lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mati kita. Jadi surat Al-Ankabut itu bukan janji Allah suning akhirat miturut Al-Qur'anul Qadimnya. Karena apa? Karena Allah itu dekat pada diri kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu lan aku, kata Allah, iku lebih dekat dari urat lehermu. Hanya apa ngenteni sesuk. Nggih, ngoten ikulah. Kalau muhakamah memang ngoten iku. Supaya apa sih? Supaya jenengan iki ngikuti kepentingan nafsu. Apa kepentingan nafsu? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Lah niki. Ben sampean kali kula cinta mbek kesenangane hawa nafsu. Yaiku kehidupan duniawi ya, Pak. Kesenangan hawa nafsu. Jadi tolong Pak, walaupun pure pet jenengan, walaupun belum khudur, kok jenengan sudah paham dzikir sirul asrar, jalankan. Walaupun belum khudur, alias cahaya makrifat belum dinyalakan Allah, nanti pasti akan dinyalakan. Caranya tadi saya katakan, nek keadaan melek sampean bagaimana, keadaan jenengan terpejam bagaimana. Kembali kepada keterangan di awal tadi, mudah toh Pak ya? Walaupun waktu sampean kerja lho Pak, saged. Sebab jenengan iki mesti menghadap ke depan, gak mungkin menghadap ke depan. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu ana wajahku, kata Allah. Ya di situ. Lah niki kalau tidak membawa dan memahami sirul asr, mboten saged. Ngaten niki. Cara biyen niku apa dikirasa nek ngomong, "Ger, dikirasa digedhekke." Ada yang pakai sistem ngeten Pak. Ada. Wis terserah niku berbagai macam cara. Monggo hati untuk memunculkan cahaya meripat dohiri sampai cukil. Iku sebetulnya Pak, idfin wujudaka fi ardil humul, sebetulnya itu. Diem aja jenengan nggak apa-apa. Tangan sampean gerak dengan takbiratul ihram, rukuk sujud atau nyambut gawe bisa. Tergantung mana yang termudah bagi jenengan. Niku Pak nggih. Jadi pun ditinggalno dikire. Ngeten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Guru, setelah saya mendengarkan keterangan dari Guru, cara kita berzikir atau meditasi, karena dalam keterangan di Al-Quran, Allah itu ada di arsy, juga ada dalam diri kita. Waktu kita dzikir itu rasa kita sambungkan ke arsy, apa cukup merasakan yang ada di dalam diri hamba? Yang satu. Yang nomor dua, tanda-tanda apakah kalau kita sudah beriman, kita sudah muqarabah, itu tandanya apa? Itu yang kedua. Cukup sekian, terima kasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ares miturut Al-Qur'anul Qadim itu dalam hati jenengan, boten di atas langit sana, boten.
Sama ares di dalam diri kita. Ares ini kenapa Pak? Wa huwa maqamul musyahadah, tempat persaksian. Asyhadu ke illallah. Surat Al-An'am ayat 79. Ini sak temeni ingsun iku wajahtu, ngedepake sapa ingsun wajah roh ingsun wajia ing wajah Allah, sifate Allah, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan sungguh-sungguh, dengan condong. Kalau kita bicara syahadat di dalam maqam muraqabah, masih ada makhluk, masih ada khalik. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Ini belum di ares, ini belum di maqam musyahadah, belum. Dikatakan sudah bertemu di dalam Ainul Basyirah, ya, bertemu itu di tengah-tengah dzikir Sirul Asr. Tahapan yang kedua adalah Ainul Basyirah, bertemu musyahadah. Iku jawabane ngeten. La ibsarun, nama yang menghadap makhluk tidak ada. Wa mubsarun, nama yang dihadap yaitu Khalik sudah tidak ada. Wa basarun, mata untuk melihat itu sudah tidak ada, alias fana. Terus yang ada yang mana? Itulah yang tidak bisa kita sebut. Umpama meksa disebut innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh ilahukum ilahu wahid. Jikalau Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku, sembahlah, sampailah pada Tuhan yang disebut ilahun wa ilahukum, utawi Tuhanmu iku Tuhan iku ilahun, Tuhan wahidun kang esa. Berarti Allah itu bukan Allah tapi keesaane. Qul huwallahu ahad wa qul aidun. Lah di sini Pak, makanya penting kita itu mendapatkan nur ilmu lewat tauhid iki. Nek wis paham berarti jenengan iki mendapatkan cahaya ilmu, paham bentuknya, terus dilakoni untuk mendapatkan nur ma'rifat. Dengan nur ma'rifat akhirnya nyatalah keesaan. Itulah yang disebut bertemu. Akhirnya hakul basirah, tahapan yang ketiga Sirul Asrar, disebut hakul basirah, menyatakan dengan benar ora ono pangeran kejaba aku, ya aku iki sejatine pangeran. Innani anallah la ilaha illa ana. Tadi tauhid Allah, munggah huwa, tiga anta, terakhir ana. Jadi sama Pak, ares dengan maksud diri sendiri itu. Karena ares itu miturut hakikat itu tidak di atas langit yang kita tuding-tuding waktu kita masih ada di bawah tadi loh nggih, tapi dalam hatimu. Bukan hati segumpal daging, bukan. Imam Ghazali menakwil dari hadis Rasulullah di dalam kitab Ihya iku ngeten. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jikalau
daging itu bagus, maka baguslah semuanya. Jikalau daging itu rusak, rusaklah semua. Segumpal daging itu apa? Wahuwa al-qalbu, hati. Apakah hati yang seperti hati ayam, hati embek itu? Bukan. Ternyata yang dimaksud hati ai ar-ruh, jiwa atau ruh. Disebut jiwa karena ruh belum fitrah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi jiwa itu sudah sadar, ruh itu sudah sadar, akhirnya disebut nafsul mutmainnah. Bukti ini kok belum sadar, ada perintah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu. Ini perintah, Pak. Irji'i ini perintah. Kalau ada perintah berarti jiwa itu belum kembali. Kok wis kembali lah apa adik muncul ayat irji'i. Oleh muncul irji'i asbabun nuzule karena jiwa yang damai belum kembali. Roh nyenengan kali kula belum kembali. Radhiyatam mardiyah, kembalinya harus ridho, ikhlas, melepaskan keakuan semuanya. Dan otomatis ikut diridai Allah. Radhiyatam mardiyah. Setelah itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan, dimasukkan dalam kelompok hamba yang ahli syurga, ahli makrifat, itu maksudnya. Pon, itu masalah ares. Yang kedua masalah muraqabah. Tanda-tanda jenengan iku muraqabah. Muraqabah iku apa? Dekat. Kalau jenengan pertama sudah menerima tauhid la ilaha illa anta. Al-Anbiya 87. Mengapa di situ ada subhanaka inni kuntu minadz dzalimin? Dalam hati jenengan sudah ngakoni selama ini kita dolim pada Allah. Tentu itu dolim pada diri kita sendiri, yaitu merampas keakuannya Allah, merampas kekuasaannya Allah, merampas hak-haknya Allah. Kita dolim. Akhirnya Nabi Yunus dilebokno iwak nun. Jenengan yaiku bentuke jenengan kholwat, ya niku iwak nun. Apa wis gelap pun untuk menghilangkan kegelapan. Anta maknanya adalah kamu. Nek kamu berarti ono ana dengan anta berarti dekat sudah. Beda, Pak. La ilaha illallah, Allah si nama gerabak si an, nama si a wakeh. La ilaha illallah sama dia, makanya menuduh arasiku di atas lang jauh banget. Dia adoh. Sejak kapan jenengan iki mengatakan Allah itu jauh? Dalam ayat enggak ada Allah itu mengatakan jauh. Yang ada itu dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti, jikalau hambaku bertanya tentang saya di mana, jawablah fa inni qaribun, maka sesungguhnya saya itu dekat. Nah, untuk membedah maksud qarib dekat ini hanya di ajaran tauhid. Di syariat enggak ada. Justru di syariat mengatakan aras itu di atas langit itu ada di jagate ati jenengan dewi. Sama dengan kita mengatakan Mekah niku kan ning negeri Arab sih jauh sana ta, Pak. Mekah ya sini ngati sampean dewi. Hakikate tanda-tanda jenengan iki muraqabah pada Allah, jenengan sudah memahami tauhid la ilaha illa anta. Pertama. Kedua, tanda-tandanya jenengan iki
sudah merasa bahwasanya Allah itu ada di dalam dan di luar jenengan, yang berperan atas segala hal apapun yang ada kaitannya dengan diri jenengan atau makhluk di luar diri. Jadi rasa dalam hati sampean iku ada seperti itu. Yang ketiga, tatmainnul qulub. Jenengan iki ati gak gampang gelisah, gak gampang khawatir. Karena dalam hati sampean sudah yakin kalau selalu dilihat oleh Allah. Ihsan iki lagi itu Pak. Antak budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau melakukan apapun, seakan-akan kau merasa, seakan-akan kau melihat wujudnya Allah. Fa'ilam takun taro, apabila Anda tidak ada, tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau selalu dilihat oleh. Nah itulah tanda kalau Allah itu terasa dekat. Berarti jenengan diletakkan Allah di makom muraqabah. Setelah itu sak ndulit sak jangkah di makom musyaha, carane dilepas wis. Akhirnya yang merasa, yang melihat, yang apapun, pelakunya tunggal. Wis, nggak ada yang lain. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Gus. Yang pertama, apakah setelah kita ikut baiat agar segera wusul kepada Allah, kita tidak perlu sholat secara syariat? Itu pertanyaan pertama. Nggak menungso. Yang pertama, apakah setelah kita ikut baiat agar segera wusul kepada Allah, kita tidak perlu sholat secara syariat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah setelah kita ikut baiat, kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syarah agama, misalnya selingkuh atau berjudi? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga Gus, tolong pada malam hari ini materinya dikir rasa menuju ke Busyadah, karena banyak teman-teman baru. Saya minta Gus Rason untuk mengangkat masalah dikir siri maupun dikir jahri maupun dikir siri, baik itu siri secara masih ada ucapan menuju ke musyadah, dikir siri sehalus-halusnya itu termasuk musyadah. Kami mohon penjelasan Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.